Oke, selamat datang kembali di sesi perkuliahan Project Management pada pokok bahasan proses grup. Oke, untuk subtopik ini akan disampaikan secara video recording, maka bisa diperhatikan paparan yang disertakan bersamaan dengan slide yang bisa didownload di Kulino. Baik, chapter ini kita akan membahas mengenai project management proses group. Simpelnya, ini adalah kerangka berpikir utama dalam mengelola proyek. Jadi mulai dari awal hingga nanti sampai selesainya proyek. Hal ini sangat penting. Kenapa? Karena dalam praktek, proyek IT sering gagal bukan karena teknologinya, tetapi lebih karena pengelolaannya yang tidak terstruktur. Nah, proses grup ini akan mencoba membantu kita memastikan setiap langkah dari proyek itu merupakan langkah yang jelas, terarah, terukur, dan bisa dikontrol. Jadi mungkin bisa dibayangkan seperti kita mau membangun aplikasi tanpa tahapan yang jelas, kemudian tim jalan secara sendiri-sendiri. Nah, harapan kita dengan proses grup semuanya akan jadi lebih sistematis. Nah, di bagian ini secara umum kita punya 3 tujuan utama. Yang pertama, diharapkan nanti setelah sesi ini selesai kita bisa dipaham 5 kelompok proses dalam pengelolaan proyek. Hal ini merupakan fondasi, karena kalau ini nanti sudah kuat, kita bisa memahami framework-framework yang lain seperti Agile atau mungkin Scrum dengan lebih mudah. Kemudian poin yang kedua, kita ingin melihat bagaimana proses-proses ini nanti saling terhubung. Jadi bukan berdiri secara independen, tetapi seperti siklus yang saling mempengaruhi. Dan yang ketiga, kita akan bahas bagaimana organisasi ya, khususnya di bidang IT, itu mengadaptasi metode ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Karena terkadang di dunia nyata tidak selalu textbook ya, jadi seringkali harus fleksibel. Jadi intinya setelah sesi ini diharapkan kita tidak hanya tahu konsepnya, tapi juga bisa melihat kurang lebih aplikasinya itu akan seperti apa. Oke, memasuki slide yang pertama pada bagian topik ini, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa proses ini merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam proyek, semua pekerjaan itu sebenarnya kumpulan proses yang satu dengan yang lainnya itu saling terkait. Nah, definitifnya terdapat 5 kelompok utama di dalam proses itu yang diberi label sebagai initiating, planning, executing, monitoring and controlling, serta closing. Dari penamaannya sepertinya sudah sangat clear ya. Jadi kalau bisa dianalogikan, inisiasi ini merupakan tahapan di mana ide dipaparkan, persetujuan diberikan, kemudian dilanjut dengan planning, berarti proses penyusunan rundown misalnya, atau proses penyusunan anggaran misalnya. Dan begitu masuk ke tahapan executing, berarti inilah momen di mana project itu berjalan atau dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan ide yang tadi disampaikan di tahapan inisiasi. Di mana cara mengimplementasikan ide ini tercantum dalam apa-apa yang sudah dipahami dalam planning. Nah, berikutnya di bagian monitoring ini nggak kalah penting,
tahapan ini secara umum nanti akan memastikan apakah semua proses dalam tahapan eksekusi itu sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir, pada bagian closing, hal ini biasanya akan diakhiri dengan penyusunan evaluasi serta pelaporan. Jadi kalau dilihat ini bukan sekedar teori, tetapi satu activity yang sangat dekat dengan aktiviti kita setiap harinya. Oke, slide berikutnya ini menggambarkan persentase waktu yang digunakan untuk pengembangan proyek. Jadi secara umum terlihat bahwa sebagian besar waktu dalam proyek itu habis atau dialokasikan untuk eksekusi. Ya, bisa mencapai 60 sampai 70% misalnya. Artinya, implementasi memang paling banyak menyita waktu. Namun jangan keliru ya, bahwa planning pun itu juga cukup besar porsinya. Hal ini sangat penting karena perencanaan yang buruk itu biasanya akan menyebabkan permasalahan yang cukup complicated di tahapan eksekusi. Nah, kemudian ada juga beberapa tahapan yang kadang sering diremehkan, yakni monitoring and controlling. Tahapan ini sebenarnya cukup krusial juga untuk memastikan proyek tetap on the track. Tanpa tahapan monitoring and controlling ini, ada kemungkinan proyek itu bisa saja jalan, namun tentunya akan mengarah ke arah yang bukan menjadi tujuan yang diharapkan. So, pesan pentingnya, proyek yang baik bukan hanya pada usaha yang menekankan pada eksekusi dengan secepat-cepatnya, tapi juga tentunya perlu perencanaan yang matang dan kontrol yang konsisten. Nah, jika di IT, ini sering kita lihat coding yang cepat tapi tidak diiringi dengan requirement yang jelas, itu biasanya akan berakhir dengan kondisi di mana coding akan revisi terus-menerus. Nah, inilah bagian dari contoh di mana planning dan execution serta controlling itu memiliki keterkaitan yang cukup kuat.